Memanas dan memanas efek kisruh yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara baru-baru ini, Hotman Paris Hutapea siang tadi dihadirkan sebagai saksi di hadapan penyidik Mabes Polri atas laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Arief Nasution dan kawan-kawan yang diduga membuat kekisruhan meledak di ruang pengadilan. Di hadapan penyidik Mabes Polri, Hotman Paris rupanya mengungkapkan sejumlah kesaksian dan keterangannya. Seperti apa pula tanggapan Hotman Paris atas langkah Rasman yang pasca berita acara sumpahnya dibekukan Pengadilan Tinggi Ambon, akhirnya membuat permintaan maaf secara tertulis kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Seperti apa Hotman menanggapi Bas Rasman dan Firdaus Oiwobo yang telah dibekukan oleh Pengadilan Tinggi? Seperti apa pula tanggapan praktisi hukum atas dipecatnya Firdaus Oiwobo oleh organisasi advokat yang menaunginya, yaitu Kongres Advokat Indonesia KAI? Apa yang membuatnya menyayangkan langkah tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nasib Rasman Arief Nasution dan kawan-kawan pasca kisruh yang terjadi di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara baru-baru ini seakan berada di ujung tanduk. Berstatus terdakwa dalam perkara pencemaran nama baik dengan Hotman Paris Hutapea, Rasman juga sudah dibekukan berita acara sumpahnya oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Ambon. Lalu, ia dan kawan-kawan sudah dilaporkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Mabes Polri terkait kisruh yang terjadi saat sidang yang beragendakan mendengar keterangan saksi korban alias saksi pelapor yaitu Hotman Paris Hutapea. Dan pada hari Senin tanggal 17 Februari siang tadi, Hotman Paris hadir di Mabes Polri sebagai saksi atas pengaduan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan seperti inilah detik-detik Hotman Paris Hutapea hadir di Mabes Polri sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait pengaduan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Mabes Polri. Saya mendapat surat panggilan dari Mabes Polri di Cibidung, kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Surat panggilan tersebut terkait dengan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Nasution dan kawan-kawan terkait dugaan pelanggaran pasal 207, 217, dan 351 KUH pidana, yaitu tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Ini adalah yaitu terkait dengan ucapan teriakan-teriakan dari Rasman di dalam ruangan pengadilan yang mengatakan ke depan hakim, di meja hakim, sambil mukul-mukul meja mengatakan kepada hakim, koruptor, koruptor, koruptor. Dan juga adanya oknum pengacara junior yang mungkin masih jarang bersidang, yaitu Firdaus, yang naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara. Dan juga beberapa oknum, ada dua ibu-ibu itu yang mak-mak yang sudah tua tuh yang juga menimbulkan kegaduhan, dan juga teriakan-teriakan dari istrinya Rasman. Itu kira-kira intinya. Nggak ada persiapan, saya kan hanya sebagai saksi, dia hanya menceritakan apa yang saya lihat, saya alami di persidangan. Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Kan si Rasman menuduh, sampai 11 kali posting di Instagramnya mengatakan, saya itu penjahat, saya itu kelainan. Dan kalau sidang pertama, kedua kan sampai ketiga kan sidang terbuka kan. Tapi giliran saya sebagai saksi kan harus
yang menjadi acara kan pembuktian apakah ada penjahat dan kelainan kan itu terkait dengan asusila. Menurut undang-undang bahwa apabila materi persidangan adalah tentang asusila harus tertutup. Begitu hakim mengetok bahwa tertutup, dia marah-marah karena dia sudah bawa begitu banyak TikTok dan sebagainya. Dia mungkin mau pansos, mau fashion show di persidangan, padahal gua jauh lebih ganteng kan. Hotman Paris Hutapea yang notaben adalah seteru Rasman Arief Nasution menjadi saksi di hadapan penyidik Mabes Polri dari pihak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tentu saja menjadi ancaman serius bagi Rasman yang belakangan ini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris dan sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lantas, seperti apa keterangan Hotman Paris usai memberikan keterangan sebagai saksi atas pelaporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Nasution dan kawan-kawan siang tadi? Keterangan terkait apa saja yang disampaikan oleh Hotman Paris di hadapan penyidik Mabes Polri atas laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Selesai hari ini ada 25 pertanyaan yang dilaporkan adalah pasal 207, 217 dan 335 KUH pidana. Dan ada 4 nama yang disorot di BAP saya, yaitu 1 Rasman Nasution, 2 Firdaus, 3 yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan, yaitu istrinya Rasman, namanya Ade siapa? Ade Suryani, dan juga kuasa hukumnya yang cewek yang mak-mak itu siapa? Elida Neti. Jadi ada 4 orang, Rasman, Firdaus, Elida Neti, dan Ade Suryani. Oke? Hal yang paling menyedihkan di sini dan yang sangat yang membuat perhatian khusus dari penyidik adalah semua kata-kata penghinaan, kata-kata kotor yang diucapkan terhadap majelis hakim dan pengadilan itu disiarkan secara live dari mulai awal sidang sampai akhir, termasuk kata-kata koruptor, tidak bisa ganti. Terus masih ada lagi kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh istrinya Rasman, sama juga Adila Neti, dan juga waktu penyidik melihat jelas naiknya si Firdaus ke meja, tidak ada yang maksa, benar-benar sukarela, dan juga tidak ada sama sekali alasan dia gara-gara si Rasman katanya mau dicekek atau mau apa, itu tidak ada, karena videonya ada semua. Kan udah jelas dakwaan terhadap dia itu kan dakwaan karena dia memposting 11 kali dalam dia punya IG, Hotman itu pelaku kejahatan, kelainan. Berarti kan tuduhan itu kan harus bisa dibuktikan di persidangan. Kalau sudah menyangkut seks, itu apa itu? Asusila bukan? Orang bodoh juga tahu itu asusila. Makanya hakim mengatakan bahwa karena materi persidangan menyangkut asusila, undang-undang mengharuskan, bukan apa kata hakim, undang-undang mengharuskan harus tertutup. 3 hakim sudah di BAP juga, sudah selesai. Ini benar-benar sangat cepat. Mengetahui Rasman Arief Nasution mengambil langkah membuat permohonan maaf secara tertulis kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas desakan organisasi advokat yang menaunginya, DPN Peradi Bersatu, Hotman Paris pun akhirnya menanggapinya. Lantas, seperti apa tanggapan Hotman Paris atas langkah yang ditempuh Rasman tersebut? Padahal sebelumnya berniat hendak melaporkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke polisi. Gimana nih, Bang? Dia sudah sadar. Saya yakin Rasman dan timnya tidak diterima oleh pimpinan MA maupun Pengadilan Negeri. Dia sudah sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan terburuk yang dilakukan oleh seluruh umat pengacara di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dia sudah sadar dia akan kehilangan bisnis. Nggak akan ada lagi pengusaha yang mau jadi klien dia. Kemudian lagi terancam lagi pidana seperti ini. Jadi dia
selama 5 hari ini kan dia masih terus berargumentasi seolah-olah dia tidak berbuat segala macam. Sekarang dia udah sadar, mungkin otak sadarnya baru mulai nongol sekarang. Saya sudah makan bakpao mungkin, ya. Termasuk siapa itu si Firdaus itu. Saya masuk dalam berita acara, itulah salah satu tuduhan penghinaan itu. Ya, saya sendiri tidak nyangka karena nggak kepikiran bahwa itu bakal sidang tertutup. Baru sadar saya. Mengejutkan, Hotman Paris Hutapea yang siang tadi hadir sebagai saksi memberikan keterangan di Mabes Polri terkait laporan polisi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas Rasman Arief Nasution dan kawan-kawan. Lantas, apa yang membuat Rasman akhirnya siang tadi menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Mengejutkan, langkah Rasman Arief Nasution usai mendapat teguran dari Dewan Etik Peradi Bersatu, organisasi advokat yang menaunginya, di mana Rasman Nasution siang tadi mendatangi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyerahkan surat permintaan maaf secara tertulis sebagai realisasi sikapnya menerima teguran Dewan Etik Peradi Bersatu tertanggal 14 Februari 2025. Dengan menempuh langkah tersebut, Rasman seakan menunjukkan bahwa dirinya telah menyadari perbuatannya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara baru-baru ini, mengakuinya sebagai suatu kesalahan dirinya selaku terdakwa dalam persidangan dengan pelapornya adalah Hotman Paris Hutapea yang ketika itu dihadirkan sebagai saksi korban atau saksi pelapor. Lantas, apa yang diharapkan Rasman Nasution dari langkahnya tersebut? Amanah dan perintah organisasi dari DPN Peradi Bersatu, dalam hal ini adalah perintah dari Dewan Etik yang telah dituangkan pada hari Jumat kemarin, di mana saya Rasman Arief Nasution dengan Bapak Lecumanan SAMH Doktor setelah diperiksa secara etik dan kami diberi teguran keras, gitu ya. Teguran keras, baik lisan dan tertulis. Yang kedua, saya dengan Pak Lecu diperintahkan untuk juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya. Jadi kami tadi dengan Pak Lecu sudah menyerahkan surat resmi permohonan maaf. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Apalagi tadi teman-teman berdiskusi ini menjelang Ramadan dan banyak tim hukum teman-teman juga. Ya, sogianya ini adalah perbuatan dari teman-teman dan kami semua yang itu kami lakukan sebagai manusia tempatnya salah dan khilaf. Dan karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan satu lembaga dan atau penguasa, apalagi memfitnah atau mencemarkan. Barangkali itu dari saya, dan setelah dari sini kami akan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi dari sini langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga menyampaikan hal yang sama, dan hadir juga bersama saya sekarang Saudara Firdaus Oiwobo, SAMH CPLPS. Adapun terkait dengan berita acara sumpah yang dibekukan, itu nanti biar menjadi kewenangan organisasi yang bersurat. Ya, tentulah organisasi juga akan punya sikap dengan ini, dan ini bisa kita bedakan. Berita acara sumpah yang dibekukan dengan permohonan maaf kami itu memang berbeda. Ya, jadi kalau itu nanti dinilai oleh organisasi kami
Kalau organisasi kami menilai itu layak untuk diminta diaktifkan, biar mereka yang menyampaikan. Usai menyerahkan permohonan maaf secara tertulis hingga mendatangi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pasca Pengadilan Tinggi atas perintah Mahkamah Agung membekukan berita acara sumpahnya alias BAS, hingga Rasman dilaporkan ke Mabes Polri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lalu apa harapan Rasman Arief Nasution sebagai pihak yang dituding memicu terjadinya kisruh di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Utara baru-baru ini bersama Firdaus Oiwobo dengan aksi tak terpujinya naik ke atas meja dengan kedok ingin membela Rasman? Ternyata Saudara Rahmat dengan Bung Lecu sudah ke Pengadilan Tinggi juga. Nah, jadi kami berharap lewat kesempatan ini kita saling bermaaf-maafan. Banyak yang sudah beri masukan ke saya, itu kan laporan 335, 207, 217. Itu deliknya semuanya adalah perasaan terhina, dirinya direndahkan. Nah, siogianya memang kita saling memaafkan. Tidak ada maksud kami menghina dan merendahkan lembaga, apalagi pribadi. Yang saya sampaikan adalah banyak hakim-hakim yang koruptor, terlibat suap, banyak juga polisi, banyak juga KPK, banyak juga jaksa. Mengejutkan, langkah Rasman Arief Nasution menyerahkan surat permintaan maaf kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lantas, seperti apa respon praktisi hukum Tamil Selvan atas langkah Kongres Advokat Indonesia yang memecat Rasman tanpa dipanggil terlebih dahulu dan dilakukan sidang etik? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Praktisi hukum Tamil Selvan menanggapi langkah Kongres Advokat Indonesia yang memecat Rasman sebagai anggota tanpa ada pemanggilan terlebih dahulu dan dilakukan sidang etik, dipertanyakan Tamil. Memang Tamil tidak menampik bahwa apa yang dilakukan Rasman dan tim hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat Hotman Paris Hutapea dihadirkan sebagai saksi korban dinilai sangat fatal. Bukan hanya terkait Rasman yang berteriak hingga menggebrak meja hakim, bahkan mengucapkan kata-kata kasar, juga aksi Firdaus Oiwobo, kuasa hukumnya yang naik ke atas meja, yang dinilai sebagai contempt of court alias menghina pengadilan. Tapi lebih lagi, langkah Rasman mendekati Hotman Paris bahkan menyentuh pundaknya, menurut Tamil sudah diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 40 dengan tuduhan mengancam saksi dengan ancaman hukuman penjaranya selama 3 tahun. Rasman boleh saja melakukan permintaan maaf kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan mungkin dimaafkan. Tapi jika Hotman Paris mempersoalkan aksinya di pengadilan, maka Rasman tidak akan bisa berkutik lagi. Ya gini ya, yang pertama, saya menyayangkan sekali ya. Karena apa? Karena Bang Hotman ini boleh dikatakan tokoh di dalam dunia hukum. Bang Rasman ini juga seorang advokat, tapi tingkahnya begitu, ini sangat amat memalukan saya kira. Nah, kalau soal hukumnya begini, hakim kemudian memutuskan sidangnya tertutup, kan gitu kan ya, poinnya ya gitu. Nah, itu gini, hukum acara KUHP pasal 153 ya, itu menyatakan bahwa persidangan itu boleh terbuka, boleh tertutup. Nah, poin tertutupnya kenapa? Jika dalam pembahasannya itu menyinggung tentang kesusilaan.
gitu. Makanya coba kita lihat perkara-perkara perceraian itu selalu tertutup. Kenapa? Karena menyinggung kesusilaan gitu. Nah, perkara yang bukan konteksnya kesusilaan tapi menyinggung kesusilaan seperti yang sekarang ini kan katanya ada chat mesra kan gitu kan ya, itu yang mau dibuktikan. Nah, itu kembali kepada hakimnya. Nah, terus kemudian seperti Rasman, ya, boleh nggak dia keberatan? Boleh, tapi kan ada caranya. Masa caranya sampai sebegitu? Aduh, nah ini saya makanya sangat amat menyayangkan itu, karena gini, ini praktisi hukum. Kalau praktisi hukum aja begini, gimana orang lain? Apa yang mau diajarkan mereka kepada para fans-fansnya lah, kurang lebih begitu ya. Apalagi mahasiswa-mahasiswa hukum ngelihat itu, ini sangat mencela sekali. Jadi kalau mau bicara hukum, yang dilakukan Rasman, apalagi pengacaranya naik ke atas meja, ya berdiri atas meja, aduh itu ampun itu. Kenapa? Gini, konsepnya tuh contempt of court gitu, ya, menghina peradilan. Subsistemnya itu apa? Misbehaving in court, melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya di pengadilan, ya kan? Nah itu di kita itu diatur di KUHP itu pasal 207 itu diatur bahwa tidak boleh melakukan hal-hal yang kira-kira menghina pengadilan, menghina sistem peradilan kita, itu nggak boleh gitu. Tapi poinnya nggak di situ, itu kan kira-kira ya hukumannya 1 tahun, ada yang 1 tahun 7 bulan itu ya, beberapa pasal tuh itu 1 tahun 6 bulan. Terus kemudian kalau mau kita bicara Rasman ya, itu mendatangi Hotman ya, bisa kita pakai pasal 335 ya kan, intimidasi atau pengancaman, itu 1 tahun. Tapi ada poin yang lebih penting. Nah ini makanya saya kadang-kadang bingung, ini Bang Rasman ini bener praktisi hukum, udah gitu pengacaranya segambreng begitu tuh ngerti hukum apa enggak gitu loh. Ya, ada saya kasih tahu gini, ada satu konsep hukum internasional, itu touching in person itu nggak boleh. Itu Rasman datang megang Hotman Paris itu fatal. Kenapa? Touching in person ini konsep hukum internasional. Nah, di dalam kita itu dipenetrasikan dalam banyak pasal. Tapi dalam konteks hari ini Hotman itu berada sebagai saksi. Dia kan sebagai saksi tuh, saksi korban. Dia sebagai saksi di persidangan. Ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 40 dianggap apa? Itu mengancam saksi. Itu 3 tahun itu ancaman hukumannya gitu. Untuk menghilangkan perbuatan itu tentu nggak bisa. Makalah itu kata-katakan sebelum berbuat pikirlah matang-matang, ya kan? Makanya kan manusia itu ada intelektualitas. Ya yang paling bisa apa? Menyadari dan minta maaf. Kemungkinan dengan menyadari dan minta maaf itu, pengadilan mungkin bisa memaafkan dia atas perbuatannya yang telah menghina pengadilan. Tapi tadi yang saya bilang, ini nggak sekedar menghina pengadilan. Dia mendatangi Hotman, pegang Hotman. Itu hal yang berbeda. Kalau pengadilan kemudian katakanlah memaafkan dia luput dari pasal 207-nya. Tapi dia tidak luput dari apa? Dari pasal 40 perlindungan saksi dan korban, kalau Hotman mau mempermasalahkan itu. Nah gitu, makanya saya melihat itu tadi, aduh sangat saya sayangkan. Offside, sangat offside ini. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.